Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengelolaan limbah cair. Ya, seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, di PowerPoint pertemuan sebelumnya, bahwa pencemaran air itu merupakan perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologis yang berakibat pada kehidupan mikroorganisme. Misalkan ya itu terjadinya degradasi ya. Degradasi itu penurunan kualitas ya, penurunan kualitas air gitu. Kemudian pencemaran air juga disebabkan karena adanya bahan-bahan pengotor di badan air, baik itu di danau, di sungai, dan lain-lain. Kemudian pencemaran air juga bisa disebut sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ini menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Nah, sumber pencemaran air ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber langsung. Sumber langsung itu jadi pencemarannya berasal dari sumber tertentu. Nah, sumber tertentu itu jadi kita sudah tahu dengan pasti sumbernya dari mana. Contohnya pabrik, sistem buangan, sumur minyak, dan lain-lain. Yang kedua, sumber pencemaran air adalah berasal dari sumber tak langsung. Sumber tak langsung yaitu pencemaran yang berasal dari sumber yang kita tidak tahu pasti dari mana. Misalnya airnya itu berasal dari jalan. Nah, jalan itu kan kita tidak tahu apa sih. Misalnya sebelumnya itu dari gunung, misalnya dari perumahan di dataran yang lebih tinggi, kan kita hanya tahu air tersebut adanya dari jalan aja. Ya. Misalnya dari kegiatan pertanian itu juga kan tidak jelas ya sumbernya karena ada air yang dari pertanian juga kan itu dialirkan dari sumber yang lain begitu kan. Maka itu disebut sebagai sumber yang tidak langsung. Nah, ini ilustrasinya ya sumber pencemaran air. Jadi dia bisa dari industri, kemudian dari rumah tangga, kemudian dari peternakan, dari pabrik, gitu kan ya. Tuh, dari pertanian gitu kan ya, dan lain-lain gitu. Nah, idealnya itu dari setiap aliran air itu ya harusnya nih, misalnya dari pabrik gitu ya harusnya ada plan untuk instalasi pengolahan air limbahnya atau wastewater treatment plan seperti ini. Itu idealnya ya. Nah, macam-macam pencemaran air itu juga jadi tipe pencemarnya itu bisa berupa bahan patogen yaitu yang menyebabkan penyakit ya seperti bakteri dan lain-lain. Bisa bahan kimia organik, bisa bahan kimia anorganik, bisa berupa kekurangan oksigen atau eutrofikasi, bisa berupa endapan atau sedimentasi, dan bisa berupa polusi panas. Baik, kemarin di diskusi yang pertemuan 3 itu ada yang bertanya mengenai polusi panas itu maksudnya seperti apa. Jadi polusi panas itu seperti misalnya limbah-limbah dari industri atau misalnya pengolahan batu bara begitu kan ya, biasanya kan limbahnya itu pada suhu tinggi langsung dibuang ke sungai gitu ya. Nah, ketika limbah yang suhunya masih sangat tinggi itu dibuang langsung ke sungai itu kan kemungkinan mematikan organisme-organisme baik yang ada di situ gitu kan ya. Nah, itu kan disebutnya polusi ya. Nah, atau polusi panas juga itu bisa berasal dari efek rumah kaca misalnya. Jadi sinar matahari yang karena lapisan ozon yang sudah tidak seperti seharusnya lagi begitu kan ya, sehingga sinar matahari itu memancarkan UV yang berbahaya begitu ya. Itu kan mempengaruhi penguapan air dan mempengaruhi organisme-organisme yang hidup di dalamnya. Itu merupakan contoh dari polusi panas ya.
Nah, bahan-bahan patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu bisa berupa tadi bakteri, virus atau parasit. Bisa juga berasal dari buangan manusia dan hewan. Nah, patogen ini biasanya nanti menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu bisa demam, bisa tifus, kolera, dan disentri. Nah, selain patogen, pencemar juga bisa berupa bahan kimia organik. Bahan kimia organik ini biasanya berasal dari pestisida, minyak, oli, bensin yang dibuang sembarangan, deterjen, kemudian buangan pabrik, aliran dari sawah, ladang, dan lain-lain. Ya, kemarin juga ada yang bertanya mengenai deterjen ya. Apakah deterjen yang kita suka pakai itu berbahaya? Ya, kemarin sudah dijawab oleh temannya ya. Memang ada zat-zat yang berbahaya yang ditimbulkan oleh deterjen yang biasa kita pakai begitu kan, apalagi terutama zat yang menimbulkan busanya itu ya yang berbahaya. Tapi sebenarnya kita kadang salah menginterpretasi gitu. Kita suka mencuci kalau busanya itu banyak gitu kan ya. Padahal justru zat yang menimbulkan busa itu yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian pencemar berupa bahan kimia organik ini diantaranya jika berada dalam konsentrasi yang berlebih terus-menerus dalam tubuh kita bisa menyebabkan kanker dan kerusakan sistem syaraf. Nah, kemudian di penemuan kali ini kita lebih menekankan ke pengolahannya ya, pengolahan limbah cair. Nah, limbah cair itu kan setelah kita tahu jenisnya, kita tahu bahayanya, maka limbah cair ini perlu dikelola. Pengelolaan ini tujuannya untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, jadi yang tidak dapat terurai dengan sendirinya, kemudian meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Nah, pengolahan limbah cair ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pengolahan secara alami dan yang kedua yaitu pengolahan secara buatan. Nah, secara alami itu diantaranya dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Apa itu kolam stabilisasi? Jadi kolam stabilisasi itu yaitu kolam di mana di dalamnya air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, kolam stabilisasi yang umum digunakan itu yaitu kolam anaerob, kolam fakultatif. Ya, fakultatif ini biasanya untuk pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Nah, kolam stabilisasi ini membutuhkan biaya yang terjangkau, dia murah ya biayanya. Karenanya cara ini banyak direkomendasikan untuk daerah yang tropis dan daerah-daerah berkembang seperti di Indonesia. Nah, ini adalah ilustrasi dari pengolahan limbah secara alami menggunakan kolam stabilisasi yang tadi ya. Nah, dia dilakukan secara anaerob. Anaerob itu berarti penguraian bahan organiknya dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Nanti hasil akhirnya itu berupa biogas, uap air, dan ekses sludge. Jadi masih berupa cairan tapi sudah jauh berkurang zat pencemarnya ya. Nah, ini contohnya ya, ini inlet. Jadi limbah dimasukkan ke sini begitu kan ya. Kemudian nanti dimasukkan ke sebuah kolam begitu. Kemudian nanti di sini ada distribution box, itu biasanya dia berupa lapisan-lapisan penyaring gitu kan ya. Jadi nanti limbah akan terpisahkan sesuai dengan ukuran ya. Ukuran dari partikel yang tertinggal di dalam limbah gitu kan. Kemudian nanti dari masing-masing chamber ini dia akan difilter kembali ya, kemudian terakhirnya itu filternya berupa pasir, dan nanti sisanya yang tidak terikat di pasir ini akan keluar menjadi excess sludge, jadi masih berupa cairan tapi dengan kadar pencemar yang sudah jauh lebih berkurang dibandingkan dengan saat dia masuk ke dalam inlet. Nah, kemudian selain secara alami, pengolahan limbah cair juga sekarang banyak dikembangkan secara buatan. Pengolahan limbah cair secara buatan ini biasa disebut sebagai IPAL atau instalasi pengolahan air limbah ya. Di mana pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu treatment primer, treatment sekunder, dan treatment tersier.
Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi treatment pertama atau treatment primer itu biasanya dia memisahkan hidrokarbon, nah senyawa-senyawa hidrokarbon gitu kan ya, dan suspended solid. Jadi senyawa-senyawa yang mengendap, suspended solid ya. Mengendap dan berupa padatan ya. Kenapa ini dua senyawa ini dulu yang bisa dipisahkan di awal? Karena suspended solid ini dia bisa dihilangkan dengan cara penyaringan biasa gitu ya, dan hidrokarbon ini biasanya dia berupa lapisan minyak di permukaan sehingga mudah untuk dilihat dan dipisahkan. Kemudian masuk ke pemurnian secara fisika dan kimia ya, itu masih masuk ke treatment primer. Nah, biasanya di sini itu yang dieliminasi adalah hidrokarbon ya, yang berupa emulsi koloid. Kemudian treatment sekunder itu biasanya pemurnian dari senyawa-senyawa biologi. Itu biasanya di sini ada eliminasi dari BOD ya. Kemarin juga ada yang sempat bertanya BOD itu apa. Di sini saya jelaskan kembali, BOD itu adalah biological oxygen demand. Jadi kadar oksigen yang diperlukan untuk untuk hidupnya bakteri-bakteri biologis yang ada di dalam air gitu kan ya. Nah, jadi hubungannya BOD ini dengan pencemaran, jadi semakin tinggi kadar BOD maka semakin tinggi kadar BOD maka air itu semakin tercemar. Kenapa? Karena itu menandakan banyaknya bakteri di dalam perairan tersebut. Kemudian pada biological purification ini juga dieliminasi fenol dan amonia. Dan pada tahap terakhir yaitu pengolahan tersier, di sini yang dieliminasi itu suspended solid yang belum tereliminasi di pengolahan primer, kemudian fosfat, kemudian trace polutan itu jadi polutan pada ukuran yang sangat kecil. Kemudian COD ya, COD juga sama. COD itu adalah kadar oksigen yang dibutuhkan. Jadi kan chemical oksigen demand, kadar oksigen yang diperlukan oleh bakteri untuk dia bermetabolisme secara kimia. Dan di sini juga ada removal of TDS ya, total dissolved solid. Jadi total padatan terlarut ya. Kalau SS itu kan ada TSS, total suspended solid, total padatan yang mengendap. Kalau TDS total dissolved solid, jadi total padatan yang terlarut. Nah, kemudian salah satu sumber air limbah adalah berasal dari industri ya. Bagaimana kita membatasi air limbah yang berasal dari industri ini? Yang pertama yaitu dengan cara pengendalian dalam proses produksi, yaitu bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Yang kedua yaitu dengan cara pengendalian setelah. Jadi pengendaliannya itu bisa dalam proses produksinya dan juga bisa setelah proses produksi. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Jadi yang pertama itu pengendalian dalam proses produksi, misalnya kita mengurangi zat warnanya, misalnya mengurangi kadar zat warnanya, begitu kan ya. Pokoknya bahan-bahan dalam proses produksi yang bisa diminimalisir maka diminimalisir. Nah, setelah itu juga bisa dilakukan pengendalian setelah proses produksi. Kalau ini tadi misalnya dengan adanya instalasi pengolahan air limbah dalam setiap industri begitu ya, karena peraturan pemerintahnya seharusnya setiap industri, terutama industri besar ya, bukan industri rumah tangga, itu harus mempunyai instalasi pengolahan air limbah. Tapi pada kenyataannya memang belum semuanya mempunyai. Nah, batasan air limbah untuk industri ini adalah ini, kadar COD-nya itu di antara 100 sampai 300 ppm, BOD-nya sini dan lain-lainnya. Ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 MLH 10/1995.
Nah, kalau tadi pengolahan limbah berdasarkan langsung dan tidak langsungnya itu ya. Nah, selain itu metode pengolahan limbah juga dibedakan menjadi pengolahan secara fisika, pengolahan secara biologi, dan pengolahan secara kimia. Yang pertama, pengolahan secara fisika. Pengolahan secara fisika itu biasanya dilakukan sebelum pengolahan lanjutan terhadap air buangan itu diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar. Nah, ini biasanya adalah suspended solid yang mudah mengendap, dan bahan-bahan yang terapung ini biasanya hidrokarbon yang disisihkan terlebih dahulu. Biasanya disisihkannya melalui penyaringan biasa, penyaringan atau screening, karena ini merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Nah, ini merupakan bagian dari pengolahan secara fisika. Yang pertama yaitu kan tadi pemisahan cair padatannya melalui Proses penapisan atau presipitasi ya, penyaringan gitu. Kemudian dia nanti masuk ke clarifier. Clarifier itu seperti ya tadi dari penyaringan masuk ke semua bak. Bak dan bak itu namanya clarifier. Clarifier ini ada bisa tipe konvensional, tipe resirkulasi berlumpur, tipe selimut lumpur, dan tipe palet selimut lumpur. Kemudian setelah masuk clarifier nanti dia masuk pemufatan. Nah, kemudian misalnya cairan padatan juga bisa dengan flotasi, dan filtrasi. Yang tadi ini presipitasi pengendapan ya. Penapisan itu pemisahan, flotasi, filtrasi baru penyaringan, dan kontrifugasi. Kontrifugasi ini gabungan antara presipitasi dan sentrifugasi atau dehidrasi dan sentrifugasi. Nah, tadi kan ada flotasi ya. Flotasi itu adalah proses yang digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Jadi kalau tadi ada proses penapisan, penapisan juga ini hampir mirip ya. Dia sama pada dasarnya sama-sama untuk memisahkan. Jadi seperti memisahkan tapi dengan saringan yang cukup kasar gitu ya, berupa kayak kain-kain penyaring gitu ya, penapisan. Nah, sedangkan kalau flotasi ini menyisihkan bahan-bahan mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Nah, flotasi ini dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau klarifikasi ya. Tadi kan sebelumnya ada clarifier ya. Kan tadi clarifier itu adalah jadi dianggap yang sudah masuk clarifier itu bahan-bahan tersuspensinya sudah tidak ada ya. Atau pemekatan lumpur endapan. Nah, ini pemekatan lumpur endapan ini yaitu dengan menambahkan sludge atau lumpur, diharapkan endapan ya, suspended solid tadi bisa ikut mengendap bersama lumpur. Jadi tapi jangan dibayangkan bahwa pemekatan lumpur ini kita masukin tanah gitu ya ke dalam cairannya. Pemekatan lumpur ini biasanya dengan memberikan aliran udara. Nanti ketika dialirkan udara ke permukaan air ya, air flotation itu diharapkan suspended solidnya itu akan mengendap membentuk seperti lumpur, makanya disebutnya sludge thickening ya. Nah, kemudian ada juga tadi disebutkan proses filtrasi. Secara bahasa, filtrasi itu kan berarti penyaringan ya. Penyaringan di dalam pengolahan air buangan. Ini biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reverse osmosis yang akan dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosis. Jadi kan dalam pengolahan secara fisika itu kan nanti ada ya. Di sini itu kan ada reverse osmosis, kemudian tadi ada juga proses adsorpsi.
Nah, proses filtrasi ini sebelum absorpsi dan difus osmosis itu. Jadi tadi penyaringan bahan-bahan TSS atau yang lainnya atau TDS yang belum tersaring ketika proses penapisan. Dan floatasi itu akan disaring kembali melalui filtrasi. Nah, proses absorpsi ini biasanya dengan karbon aktif, kan mungkin kalau yang di rumahnya airnya jelek ya, biasanya itu ada filter air. Nah, filter airnya itu biasanya di dalamnya ada karbon aktif. Karena karbon aktif ini dia dengan mudah mengabsorb senyawa aromatik, contohnya fenol dan senyawa organik terlarut, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. Kemudian setelah absorpsi nanti ada proses teknologi membran atau reverse osmosis. Nah, reverse osmosis ini biasanya diaplikasikan untuk pengolahan yang kecil. Jadi kalau misalnya instalasi pengolahan air limbah yang besar itu biasanya tidak digunakan. Kenapa? Karena proses sintesis membrannya yang sulit ya kalau untuk instalasi yang besar. Jadi membrannya itu sintesisnya sulit. Selain itu biaya instalasi dan operasinya yang sangat mahal. Ya, tadi sekilas mengenai pengolahan secara kimia. Secara fisika. Nah, kemudian yang kedua jenis pengolahan adalah pengolahan secara kimia. Nah, pengolahan secara kimia ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap seperti koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan membubuhkan bahan kimia tertentu atau menambahkan bahan kimia tertentu yang dibutuhkan. Nah, prinsipnya kenapa bahan-bahan seperti koloid, logam berat, dan fosfor yang tidak bisa dipisahkan secara kimia itu kenapa bisa tidak bisa dipisahkan secara fisika, kenapa bisa dipisahkan secara kimia? Itu karena bahan-bahan tersebut mengalami perubahan sifat. Ya. Jadi ketika ditambahkan reaksi kan yang tadinya tidak bisa mengendap, maka dia menjadi mudah diendapkan melalui proses koagulasi, baik dengan atau tanpa reaksi redoks dan juga berlangsung sebagai hasil dari reaksi redoks. Nah, pengolahan secara kimia itu biasanya diawali dengan proses netralisasi. Netralisasi itu biasanya jadi si airnya itu dibuat tidak terlalu pekat ya kalau kimia. Misalnya air limbahnya yang sangat pekat begitu. Kan tadi sudah tuh dari fisika ya, dari fisika itu ketika penambahan pengolahan secara fisika kan ya misalnya sudah lumayan jernih misalnya, tapi kita masih ingin masih penasaran misalnya di dalamnya masih ada pencemar atau tidak, maka bisa dilanjutkan dengan pengolahan secara kimia. Atau misalnya boleh tidak langsung si sampelnya itu tidak melalui pengolahan secara fisika terlebih dahulu. Itu minimal ya kalau sampel yang kompleks atau yang matriks di dalamnya yang banyak campuran senyawa, minimalnya itu harus disaring terlebih dahulu. Setelah disaring itu dia dinetralisasi itu kita lihat nih apakah pH-nya itu sesuai tidak dengan reaksi yang akan kita tambahkan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses koagulasi flokulasi ya. Koagulasi ini sebenarnya kalau tidak pandemi ya itu biasanya dimasukkan ke dalam modul kimia dasar 2 kalau tidak salah ya proses koagulasi ini. Sekalian tahu prosesnya elektrokoagulasi. Jadi koagulasi ini ya semacam pengendapan, tapi ya pengendapannya kalau tadi yang fisika itu kan dia dengan menambahkan oksigen yang di permukaan air sehingga nanti ada sludge atau lumpur. Kalau koagulasi yang ini itu menggunakan senyawa kimia. Jadi endapannya jangan dibayangkan seperti lumpur kayak di fisika ya, karena koagulasi ini kan yang terpisahnya trace elemen-elemen yang dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga dia kemungkinan endapannya juga tidak terlalu banyak secara kasat mata. Kemudian yang ketiga yaitu prosesnya adalah proses oksidasi dan atau reduksi. Ini bisa melalui reaksi redoks biasa,
Bisa melalui aerasi, kemudian elektrolisis, ozonisasi, dan UV. Elektrolisis untuk kalian tahu ya proses elektrolisis. Jadi proses elektrolisis ini kan biasanya yang di situ elektroda-elektrodanya itu logam ya. Elektroda-elektrodanya itu kan logam sehingga dalam proses elektrolisis itu dia bisa mengendapkan logam. Gitu. Kalau ozonisasi itu dengan ozonisasi itu dilewatkan ke dalam suatu alat yang dipancarkan ozon di dalamnya. UV juga sama ya, UV hampir mirip dengan ozonisasi, hanya di situ yang dipancarkannya adalah cahaya ultraviolet. Nah, kalau aerasi itu apa? Kalau aerasi itu adalah proses penambahan udara ke dalam air dengan membawa air dan udara ke dalam kontak yang dekat dengan cara menyemprotkan air ke udara ya, atau dengan memberikan gelembung-gelembung halus udara dan membiarkannya naik melalui air. Ini mirip dengan penambahan lumpur, mirip dengan pembentukan lumpur di fisika tadi ya. Kemudian setelah itu ada proses adsorpsi tadi menggunakan karbon aktif atau aluminium aktif, dan terakhir ada proses penukar ion yaitu dengan menggunakan resin. Resin ini tujuannya untuk mengikat, jadi resin ini spesifik biasanya untuk beberapa logam tertentu. Dan resin penukar kation biasanya yang ditangkapnya adalah kation, resin penukar anion yang ditangkapnya adalah anion. Yang terakhir itu dengan zeolit ya. Kurang lebih penjelasannya, jadi netralisasi itu kan tadi ya, kalau secara bahasa kalian sudah tahu, dia adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan air dan garam. Itu untuk menjaga pH agar 6 sampai 9 atau pH-nya disesuaikan dengan reaksi yang akan digunakan. Nah, kenapa pH ini harus dijaga? Karena ketika pH-nya berada kurang dari 6 atau lebih dari 9, maka air tersebut itu dianggap bersifat racun ya. Jadi nanti si keluarannya itu dianggap masih bersifat racun. Nah, kemudian netralisasi ini juga dibutuhkan untuk limbah yang bersifat asam. Berarti dengan penambahan CaOH 2 kali atau NaOH. Dan untuk limbah yang bersifat basa itu dengan penambahan asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat atau gas karbon dioksida. Nah, kemudian ada proses presipitasi. Presipitasi itu kan pengurahan bahan-bahan terlarut ya. Caranya dengan apa? Dengan penambahan bahan kimia terlarut sehingga terbentuk padatan atau vlog-vlog gitu. Tujuannya yaitu menghilangkan logam berat, ion sulfat, ion klorida, dan ion fosfat. Nah, zat kimia yang digunakan pada proses presipitasi ini adalah kalsium karbonat yang dikomunikasikan dengan kalsium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida, dan garam besi. Kemudian setelah presipitasi itu ada proses pengendapan bahan yang tersuspensi dan yang tidak mudah larut. Caranya yaitu dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya. Oke, kalian sudah tahu ya jenis koloid berdasarkan muatannya. Nah, misalnya dari mana kita tahu di situ misalnya ada koloid yang bermuatan positif atau koloid yang bermuatan negatif? Itu kan karena sebelum masuk ke dalam pengolahan itu biasanya kita sudah mengetahui karakteristik dari limbah itu ya, perkiraannya dia mengandung apa gitu, sehingga karenanya IPAL itu hanya misalnya kan hanya bisa site-nya itu untuk satu saja, misalnya di lab terpadu kita kan ada IPAL juga. Nah, IPAL itu dikhususkan untuk limbah yang berasal dari lab saja gitu. Kalau yang dari yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena kan sudah diperkirakan kan kalau limbah laboratorium itu misalnya di dalamnya terdapat koloidnya bermuatan apa gitu, sehingga nanti elektrolit yang ditambahkannya itu elektrolit dengan yang berlawanan muatannya. Jadi tidak bisa sembarangan digunakan untuk semua jenis limbah. Nah, kemudian setelah pengendapan itu bisa penyisihan logam berat misalnya yang belum tersisihkan pada proses presipitasi itu bisa dilakukan kembali dengan membubuhkan larutan alkali, contohnya air kapur, sehingga terbentuk endapan hidroksida logam.
Nah, endapan logam itu akan lebih stabil jika pH airnya lebih dari 10,5 ya. Dan untuk hidroksi apatit. Nah, perhatikan bahwa yang ini itu ya jangan misalnya ditabrakan dengan yang tadi, bukan pH-nya itu harus 6 sampai 9 ya. Lalu kenapa yang ini itu dia 10,5 ya. Ini treatment khusus ketika kita ingin menyisihkan logam berat dan senyawa fosfor. Jadi pH-nya dinaikkan dulu. Tapi nanti ketika akan dikeluarkan itu pH-nya harus 6 sampai 9 harus netral kembali ya. Di sini ada catatan bahwa jika misalnya di dalam limbah tersebut diperkirakan ada krom 6 atau krom heksavalen, maka sebelumnya limbah tersebut harus diendapkan dulu sebagai krom hidroksida. Kemudian setelah itu kan Cr6+ ya, Cr6+ diendapkan khusus sebagai CrOH3, kemudian direduksi menjadi Cr3+. Jadi kan Cr itu ada Cr6+, ada Cr3+. Nah, Cr6+ itu beracun, Cr3+ itu tidak. Sehingga ketika sudah direduksi menjadi Cr3+, itu dianggap limbah tersebut sudah tidak beracun lagi. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada koagulasi dan flokulasi. Ini untuk apa? Untuk konversi polutan, yaitu koloid yang tersuspensi menjadi gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari bahwa bentuk koloid itu biasanya sulit mengendap atau menyebabkan kekeruhan, sehingga perlu digumpalkan dengan proses koagulasi atau flokulasi. Koagulasi kan menghasilkan koagulan, berarti flokulasi menghasilkan flokulan, sama-sama endapan di penggumpalan sehingga lebih mudah dipisahkan. Nah, proses penambahan koagulan atau flokulan ini biasanya dengan cara yang pertama destabilisasi sistem koloid, yaitu pengurangan daya tolak atau netral elektrostatik. Ini berkaitan dengan muatannya ya. Kemudian yang kedua tujuannya itu untuk terbentuk microfloc dan macrofloc. Diharapkan lebih banyak macroflocnya agar lebih mudah diendapkan, disaring, dan diapungkan. Nah, sekarang kan banyak ya dikembangkan teknologi-teknologi buatan untuk pengolahan limbah. Nah, teknologi ini tidak bisa sembarang kita pilih ya. Teknologinya itu harus tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Jadi, apakah limbah yang akan kita olah itu cukup di menggunakan pengolahan limbah secara fisika gitu? Apakah harus secara fisika lalu kimia lagi? Apakah cukup kimia saja? Itu teknologi yang dipilih harus tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah. Perlu juga dilakukan studi kelayakan atau bahkan percobaan skala laboratorium untuk menentukan pemilihan teknologi tersebut. Jadi misalnya diambil dulu sampel limbahnya sedikit, terus kita dicoba dulu pengolahannya skala lab. Nah, kenapa harus tepat guna dan harus diuji coba dulu kalau perlu? Misalnya tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-proses yang sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan efisiensi pengolahan yang diharapkan. Dan yang ketiga untuk menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk penerapan skala sebenarnya. Nah, kemudian ini adalah tabel dari proses pengolahan ya, tadi proses pengolahan yang tahap-tahapnya dan peralatan apa saja yang digunakan untuk setiap proses tersebut dan tujuan dari tahap tersebut itu apa, tertera di tabel ini. Kemudian bagaimana menentukan titik sampling air limbah? Jadi berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengolahan lingkungan hidup menyatakan bahwa air limbah industri harus dipantau secara berkala. Jadi data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengambilan harus dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. Jadi maksudnya berkala itu misalnya ada beberapa industri biasanya yang mengolah limbahnya itu hanya ketika akan dilakukan
pemantauan misalnya oleh Dinas Lingkungan Hidup, baru dia olah ya, sebagiannya langsung aja saya mah dibuang, misalnya dibuang ke sungai, karenanya banyak ya nanti ketika kita akan mengambil sampel limbah dari industri itu biasanya agak sulit karena kita suka dianggap selundupan gitu ya, selundupan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Nah biasanya mereka takut karena mereka tidak menerapkan IPAL dengan baik dan benar. Kenapa sih? Karena memang biayanya besar ya, biaya perawatannya, biaya runningnya gitu, setiap runningnya itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Baik, untuk kemudian bagaimana cara menentukan titik sampling air limbah? Titik sampling air limbah itu yang pertama itu sebelum mengambil sampling kita harus mengetahui terlebih dahulu efisiensi proses produksi. Jadi caranya dengan sampel diambil dari bak kontrol air limbah sebelum masuk ke pipa atau saluran pembuangan yang menuju ke IPAL. Nah, pengambilan sampel di lokasi yang ini, bak kontrol yang sebelum masuk ke IPAL ini dilakukan apabila industri tersebut menghasilkan berbagai jenis produk dengan proses produksi dan karakteristik limbah yang berbeda. Jadi kan ada yang industri itu produknya banyak gitu kan ya, maka ini sangat perlu karena tadi untuk mengetahui efisiensi proses produksi. Tadi kan dalam industri itu proses produksi dan ada proses setelah produksi, pasca produksi gitu. Begitu. Nah, semakin kecil konsentrasi air limbah dan beban pencemaran, maka efisiensi produksinya semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel itu yang kedua juga, yaitu untuk mengevaluasi efisiensi IPAL. Caranya dengan sampel diambil pada titik masuk dan titik keluar dan memperhatikan waktu retensi. Waktu retensi itu berapa waktu limbah itu lewat dari inlet ke outlet ya. Jadi kan semakin panjang waktu retensinya maka kemungkinan besar pencemarannya banyak. Nah, sampel harus diambil pada waktu proses industri berjalan normal. Jadi misalnya kalau ada industri tekstil yang sebelum lebaran itu libur sebulan, maka ya jangan pada saat itu kita mengambil ya sampel air limbah. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menentukan lokasi dan titik pengambilan sampel? Yang pertama yaitu untuk mengendalikan pencemaran air. Mengendalikan pencemaran air itu caranya, ini bukan yang pertama, ini maksudnya lanjutan yang tadi ya. Jadi kenapa kita harus menentukan titik sampling? Yang ketiga yaitu mengendalikan pencemaran air. Maka caranya adalah sampel diambil pada titik perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air. Jadi kan keluar dari IPAL itu kan nggak langsung ke sungai ya. Jadi dia masuk lagi ke bak begitu. Kemudian baru masuk ke badan air. Nah, di bak yang terakhir itu sebaiknya diambil ya untuk diuji. Kemudian diambil juga di titik akhir saluran pembuangan limbah itu outlet, jadi keluaran ya. Keluaran. Kemudian yang ketiga titik perairan penerima setelah air limbah. Jadi misalnya air limbahnya setelah dari bak terakhir itu masuk ke sungai. Nah, dari sungainya juga itu harus diambil begitu kan ya untuk tahu kurang lebih kadar pencemarannya setelah masuk ke sungai itu berapa. Sampai. Ini contoh ilustrasinya. Yang pertama nomor 1 itu adalah bak kontrol, yang kedua input IPAL, yang ketiga output IPAL, yang keempat ini adalah 4 perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air. Gitu kan ya di sini. Kemudian yang kelima perairan penerima setelah air limbah masuk ke dalam badan air. Ya. Itu adalah sekilas mengenai pengolahan limbah cair ya. Kenapa ya di sini dititik beratkannya industri? Karena limbah cair dari industri itu kurang lebih ya merupakan sumber limbah yang paling diperkirakan sebagai sumber limbah yang paling banyak pencemarnya. Gitu. Nah, sebenarnya banyak jenis limbah cair yang lain ya. Limbah cair itu kan bisa dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga menghasilkan limbah gitu. Tapi pengolahan limbahnya kan bisa misalnya dalam satu kompleks satu aja gitu IPAL-nya. Karena tidak sekompleks industri gitu senyawa yang dihasilkannya, senyawa berbahaya yang dihasilkannya begitu ya. Ya, saya kira sekian penjelasan saya untuk pengolahan limbah cair ini. Kalau misalnya ada yang masih belum dimengerti, seperti biasa boleh
Tulis pertanyaannya di forum diskusi ya. Jangan lupa meninggalkan jejak jika sudah menonton dengan diklik jempolnya ya. Supaya saya tahu siapa saja sudah berapa orang yang menonton video ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada beberapa kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.